Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again everyone to my class. Okay, for this occasion, for this time, we're going to discuss the new chapter, the new unit for English subject. In this first slide, here there are two sentences. The first one, Ray is a new employee in that office. He is busy for some duties. Somehow he likes his job. Kalau diartikan ke bahasa Indonesianya, Ray ini adalah seorang karyawan yang baru di kantor tersebut atau di kantor itu. Dia itu sekarang lagi sibuk dengan beberapa pekerjaannya, dengan beberapa tanggung jawabnya. Tapi bagaimanapun juga dia menyukai pekerjaannya. And then for the second sentences, the university students must be independent. They won't reach their grade if they're inobedient. Maksud dari nomor 2 ini adalah bahwasanya setiap mahasiswa dituntut untuk menjadi independen, berarti menjadi pribadi yang mandiri ya. Mereka tidak akan lulus, mereka tidak akan mendapatkan gelar jika mereka tidak disiplin, tidak patuh. Misalnya kuliahnya berantakan, misalnya banyak izinnya gitu ya. Okay. Nah, this is the point in our chapter for this time So we're going to discuss about personal pronoun. Miss, apaan sih yang disebut dengan personal pronoun? Jadi personal pronoun ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat person. If you see very carefully in this table, there are at least 4 items. Jadi di table ini ada 4 item yang menunjukkan dia bagian dari personal pronoun. The first one is about subject, and then the second one is about object, and the third one is about possessive adjective. Kalau possessive adjective berarti bahasa Indonesianya adalah bentuk kepunyaan, dan juga possessive pronoun, pengganti bentuk kepunyaan. Misalnya, if we talk about I, maka objeknya menjadi me, gitu ya. If we talk about my, maka possessive pronounnya menggunakan mine. Terus sama kita sesuaikan dengan subjeknya. Jadi mau tidak mau ini adalah bagian yang memang harus diingat dan juga dihafal. Nah, lalu Miss mau menjelaskan untuk bagian yang ada his di subjek he, dia laki-laki 1 orang. Di sini ada his possessive adjective, bentuk kepunyaan. Kok sama sih Miss? Nah, kalau yang lain sudah ada s-nya ya. Jadi kalau misalnya dia disamakan dengan s-nya yaitu double, tulisannya adalah his, maka nanti tidak menjadi possessive pronoun, tapi menjadi bunyi ular karena his gitu. Okay, how about another explanation? Let's try to find out in another chapter and another slide. Nah, yang tak kalah penting juga ini ada di bagian ke slide ketiga What we have to remember is about the first one. Personal pronoun is flexible. It can be put into all tenses and model. Jadi yang namanya personal pronoun itu sifatnya sangat fleksibel, bisa dimasukkan ke dalam semua jenis tenses, mau itu dia present tense, mau dia itu present continuous, mau dia present perfect ataupun past tense or any other tenses, ataupun bentuk tenses yang lain. Dan juga berbagai bentuk model. Model itu kita sebut dengan bahasa Indonesianya adalah kata kerja bantu Ada can, ada could, ada shall,
ada should, lalu ada will, ada would gitu ya, dan sebagainya. For the second point, let's read. Personal pronoun has different function and position. It depends of the structure of the sentence. Jadi personal pronoun ini mempunyai fungsi dan posisi yang berbeda. Nah, seperti yang tadi di table untuk di slide untuk yang kedua ya. Slide yang kedua, mana dia menjadi subjek, mana dia menjadi objek gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sebagai pelaku, maka kita tidak mungkin bilangnya me, yang mungkin adalah I. Begitu juga untuk contoh pelaku yang lain, misalnya kalau mereka 2 orang, so kata orang ketiga jamak, maka kita tidak mungkin menyebut dia he saja atau she saja, but we tell them as they gitu ya. Oke. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Jadi yang jelas adalah personal pronoun itu yang pertama bersifat fleksibel, bisa dimasukkan ke dalam semua tenses dan juga modal. Yang kedua sudah jelas, mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan tentu juga posisi yang berbeda-beda. Nah, di sini I give you some exercise ya. For the first one, Miss Woro kasih exercise-nya yang berkaitan dengan personal pronoun, tapi kita hanya memilih gitu ya. Take a look into the first exercise. This one is about choose the correct words. Number 1, please come with myself atau me to the meeting room. Nah, nomor 1 ini, number 1 until number 6, we have to choose which is the correct personal pronoun. Jadi kita harus memilih mana personal pronoun yang dianggap benar. Nah, nomor 1 kita lihat, please come with me, berarti jawabannya. Karena tidak mungkin dia myself. Kenapa me jawabannya? Karena sudah ada preposition with. Maka nomor 1 adalah jawabannya pakai objek. With me to the meeting room. Number 2, this office can be there atau theirs. Oke ya. Nah, nomor 2 ini the right answer-nya adalah this office can be theirs. Kenapa kita menggunakan s? Berarti kan ini tandanya itu adalah possessive pronoun ya. Kata ganti bentuk kepunyaan, maka kenapa jawabannya theirs? Karena kata bendanya sudah disebutkan di awal gitu ya. Jadi kita tidak boleh menyebut possessive adjective, maka jawabannya adalah theirs. Jadi tulisan atau huruf S ini adalah sebagai pengganti dari kata bentuk kepunyaan. Number 3, I can't find my mobile. Can I use yours? Sama dengan nomor 2, berarti jawabannya adalah kata ganti bentuk kepunyaan. Ya, possessive pronoun, can I use yours? Gitu ya. Kenapa Miss pakai yours? Karena mobile-nya sudah disebutkan di kalimat yang pertama. And then baru nih for the next part, untuk nomor 3 baru kita menggunakan possessive adjective. I need to call my manager. Saya mau menelpon manajer saya. Gitu ya. Oke. Let's continue number 4. The branch officer listed their or his schedule to control the company. Ya. Branch officer itu kita sebut dengan kepala cabang ya. Kepala cabang dari perusahaan itu, ternyata branch officer-nya itu only one. Berarti dia di situ adalah singular. Kalau singular berarti menyatakan satu ya. Maka logikanya yang paling benar adalah tidak mungkin there. Karena there ini adalah mereka kan, berarti yang benar adalah his. Maka kita pilih jawabannya adalah his. The branch officer listed his schedule to control the company. Number 5, to lead the company is my prior because
It atau its becomes my atau I obligation. Biar mudah kita translate ke bahasa Indonesia ya. To easy translation we put into bahasa Indonesia ya, for easy understanding. Untuk memimpin perusahaan ini ya, untuk memimpin perusahaan ini adalah tugas atau pekerjaan utama saya, prioritas saya gitu ya. Nah, karena hal itu, nah berarti kalau hal itu menjadi subjek karena dia posisinya itu adalah untuk kata ganti bukan orang gitu ya. Berarti kewajiban saya, prioritas utama saya. Nah, berarti kita pilih yang it. Nah, ternyata berarti kan kita udah paham nih. Kalau it di sini adalah sebagai subjek, maka kita ketemu dengan kata kerja gitu ya. Makanya tidak mungkin it's become, yang mungkin adalah it becomes. Nah, ketemu lagi di bagian terakhir. For the next part, kita ngomongin untuk yang possessive adjective gitu ya. Maka yang benar adalah my obligation. Kenapa Miss kok tidak pakai I? Karena kan di sini I itu menjadi subjek, maka tidak mungkin menjadi I gitu ya. Nah, for the next part, the last number, untuk nomor 6 bagian terakhir, Natasha join the marketing this morning gitu ya. Miss, kalau Natasha kata gantinya she ya, betul. Maka sudah kelihatan kita melihat Natasha sebagai she. She discuss about the marketing strategy. Subjeknya masih she, karena tidak mungkin he kan. Kalau he itu berarti kan one person to male, ya, satu orang untuk menunjukkan laki-laki. Berarti she was really excited to join it atau them. Kita lihat, oh meeting itu adalah kata ganti untuk bukan orang, jumlahnya satu, berarti kita jawabannya adalah it gitu ya. Okay, for this part Miss Woro we're going to repeat for all the answer. Everybody please listen up very carefully. Number 1, please come with me to the meeting room. Number 2, this office can't be theirs, ada S-nya. Number 3, I can't find my mobile. Can I use yours? Ada S-nya. I need to call my manager. Number 4, the branch officer listed his schedule to control the company. Number 5, to lead the company is my prior because it becomes my obligation. Number 6, Natasha joined the meeting this morning. She discussed about the marketing strategy. She was really excited to join it. Jelas ya? Oke, clear for you. Okay, for this slide 5, we still discuss about the exercise related to personal pronoun. Jadi kita masih ngebahas tentang latihan ya. Untuk yang personal pronoun, let's discuss it together. Kita bahas bersama-sama lagi seperti yang di slide nomor 4. Bedanya adalah the different in this occasion, in this part, we do the completion. We complete ya. Jadi kita melengkapi untuk yang titik-titik ini. Number 1, Shania and Timmy have a new laptop. Nah, berarti ada dua subjek ya, Shania sama Timmy. Nah, berarti blank laptop is used for studying. Laptop mereka digunakan buat belajar. Nah, berarti kita nomor 1 ini jelas diisinya dengan menggunakan possessive adjective dari kata Shania and Timmy tadi, yaitu menjadi they kan. Nah, di sini untuk possessive adjective-nya menjadi their laptop is used for studying. Number 2, I have a new marker. Ya, I use, oh iya, kata Miss Woro, kalau dia bukan orang, satu orang, bukan orang jumlahnya 1, maka kita masukkan it, betul. Jadi nomor 2 ini adalah I have a new marker. I use it for meeting. Number 3,
This is about dialogue between X and Y. Do Andrew and Christy go to Semarang for visiting new branch? Apakah Andrew dan Christy pergi ke Semarang untuk mengunjungi kantor baru atau cabang baru? Nah, kita sudah paham ya, seperti di nomor 1 tadi. Untuk subjek dari kata ganti Andrew sama Christy itu kan 2 orang. Berarti nomor yang Y untuk nomor 3 kita bilang no, they don't. Gitu ya. Oke, I don't even know about them. Ya, jadi kalau sudah ada preposition, kita masukkan kata objek dari subjek they, objeknya adalah them. Gitu ya. Number 4, very simple. Untuk nomor 4 ini sangat gampang karena diajakin ngomong orangnya. Berarti bentuk kedua. Rio, come here. I need to talk to you. Gitu kan? Berarti orang yang diajak bicara adalah orang bentuk kedua. Rio, come here. I need to talk to you. Gitu ya. Number 5, this is my office. Ini kantor saya. Nah, noun-nya, kata bendanya sudah disebutkan di awal. Maka kita hanya mengganti atau mencari kata ganti dari bentuk kepunyaan. Yang diajakin ngomong berarti kamu kan. Nomor 5 itu berarti now show me yours. Gitu ya. Now show me yours. Number 6, Steve reads a lot of flyers. He just finishes. Nah, hati-hati, kita lihat si Steve ini membaca banyak sekali flyers ya, dari beberapa produk misalnya. Oh, flyersnya banyak ya Miss, betul. Kalau bendanya banyak, tidak mungkin pakai it. Yang mungkin adalah pakai they. Karena dia posisinya di sini adalah yang dibaca, maka tidak mungkin menjadi they. The possible one is about object. Maka kita isi dengan he just finishes them in 1 hour. Jadi them-nya menunjukkan a lot of flyers ya. Number 7, Ethan is my partner. Si Ethan itu adalah rekan kerja saya. Kita tinggal cari subjeknya dari kata ganti Ethan. Oh, berarti dia menjadi he. Kata ganti dari laki-laki 1 orang. He is a kind boy and I like to chat with. Tidak mungkin her karena dia laki-laki 1 orang. Kita mungkinnya adalah him menggunakan objek. Ingat, di sini ada preposition with, makanya kita menggunakan objek. The last one, number 8. The apartment has 17 floors. Apartemennya itu jumlahnya cuma 1, lantainya yang banyak. Berarti it also has security system. Miss wanna repeat from the first ya. For all the answer number 1 until number 8. Shania and Timmy have a new laptop. Their laptop is used for studying. Number 2. I have new marker. I use it for meeting. Number 3, do Andrew and Christy go to Semarang for visiting new branch? No, they don't. I don't even know about them. Number 4, Rio, come here. I need to talk to you. Number 5, this is my office. Now, show me yours. Number 6, Steve read a lot of flyers. He just finishes them in 1 hour. Number 7, Ethan is my partner. He is a kind boy and I like to chat with him. The last one, number 8, the apartment has 17 floors. It also has security system. Okay, clear for you?